Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Istiqomah, NIM 1121111061. Saya dari kelas MA21 C01, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu dosen Widya Astuti Eskom MA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak, apa itu pajak penghasilan pasal 22, pengumutan pajak penghasilan pasal 22, tarif pajak penghasilan pasal 22, pengecualian pengumutan pajak penghasilan pasal 22, pembayaran pajak penghasilan pasal 22, serta studi kasus dan analisanya. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung yang diterima secara langsung. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karakteristik pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak wajib, di mana bagi setiap warga negara dan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Yang kedua, pajak tidak ada imbalan langsung. Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung yang sebanding dari pemerintah atas pajak yang dibayarkannya. Yang ketiga itu, pajak diatur oleh undang-undang, di mana yang menjelaskan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan mekanisme pengumutannya. Yang terakhir itu, pajak digunakan untuk kepentingan umum, di mana penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Selanjutnya itu, apa itu pajak penghasilan pasal 22? Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pengumutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, pajak penghasilan pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, pajak penghasilan pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Selanjutnya itu ada pengumutan pajak penghasilan pasal 22. Bendahara dan badan-badan pengungutan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian. Yaitu yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCBC) atas objek pajak penghasilan pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pengumt pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, badan usaha milik negara BUMN yang meliputi PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Negara Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Gutama, PT Krakatau Steel, serta bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam itu ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari perdagangan pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang terakhir itu ada industri atau bahan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya, pengumat pajak penghasilan pasal 22 wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 saat penjualan. Yang pertama itu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga itu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya itu mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut pajak penghasilan pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, atas impor, yang dimana yang menggunakan angka pengenal importir API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Pada non API sebesar 7,5% dikali nilai impor. Terus ada yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu produksi kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN, tidak final. Selanjutnya ada produksi semen sebesar 0,05% dikali DPP PPN, tidak final. Produksi baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN, tidak final. Produksi otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN, tidak final. Yang keempat itu atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas sebagai berikut. Pungutan pajak penghasilan pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima itu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang keenam itu ada atas impor kedelai gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
20 miliar rupiah, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah, dan luas pembangunan lebih dari 500 meter kubik. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah, dan luas bangunan lebih dari 400 meter kubik. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa mobil sedan, mobil jeep, mobil sport utility vehicles, multipurpose vehicles, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang terakhir itu untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya ada pengecualian pengukutan pajak penghasilan pasal 22. Yang dimana yang pertama itu ada impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, yang dimana dilakukan oleh di dalam kawasan berikat, kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau reimpor, dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu berupa kiriman hadiah, terus ada untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebaskan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang terakhir itu ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar seperti minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Selanjutnya ada pembayaran pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 itu cicilannya pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak penghasilan badan atau pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan pasal 22 yang berbentuk SSI, artinya pajak penghasilan pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Selanjutnya itu ada studi kasus dan analisanya, di mana perusahaan Stritek mengimpor bahan baku tekstil senilai 1 miliar rupiah dengan tarif PPh pasal 22 yang dikenakan untuk impor bahan baku tekstil adalah sebesar 2,5%. Cara hitungnya yaitu nilai impor dengan harga 1 miliar rupiah, tarif pajak penghasilnya pasal 22 sebesar 2,5%. Jadi pajak penghasilan pasal 22 yang harus dibayar itu 2,5% dibagi 1 miliar rupiah dengan hasil 25 juta rupiah. Analisisnya, perusahaan Stritek wajib membayar pajak penghasilan pasal 22 sebesar 25 juta rupiah pada saat impor bahan baku tekstil. Lalu, pembayaran ini dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak terutang pada akhir tahun pajak. Selanjutnya itu kesimpulan. Pajak penghasilan pasal 22 bertujuan untuk mempermudah pengumpulan pajak dari kegiatan impor dan penjualan barang tertentu. Dalam pelaksanaannya, pemungut pajak harus memahami objek
subjek, dan tarif yang berlaku agar pemungutan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha yang dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dapat mengkredit pajak yang telah dibayar atau dipungut terhadap pajak terutangnya pada akhir tahun pajak sehingga tidak menimbulkan beban pajak ganda. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.